Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lovers, mama milenial serta mama online-nya dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali di Indoviral Channel yang akan selalu memberikan kabar-kabar terhangat dan terupdate seputar si Babang Atta dan si cantik Aurel Hermansyah. Baiklah mama online dimanapun kalian berada, di sini Mimin akan mengupload informasi terhangat ya dari si Babang Atta dan si cantik Aurel Hermansyah. Konten keguruan Aurel Atta banjir kritik, ahli media Livi nilai wajar. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar emak-emak semua tidak ketinggalan kabar terhangat dari si Babang Atta dan si cantik Aurel Hermansyah. Kami kutipkan dari kompas.com, warganet bersimpati dengan kabar keguguran yang dialami Aurel Hermansyah. Namun setelah itu konten-konten terkait Aurel keguguran terus tayang, tidak hanya dari video yang diunggah di YouTube Atta, tapi juga Gen Halilintar dan keluarga Anang. Bahkan ada pula konten yang bekerjasama dengan produk komersial. Hal ini akhirnya memicu kritik-kritik di sosial media, terutama Twitter. Dari pantauan kompas.com di Twitter, kebanyakan netizen mengkritik kenapa pengalaman keguguran mereka terus dijadikan konten hiburan. Nyari duit segitunya ya, lagi berduka tapi konten semua, tulis seorang netizen di Twitternya. Kedepannya orang-orang akan berpikiran hal kayak gini biasa untuk jadi konten, tulis akun lain. Ini sebenarnya rasa empati ya, atau cari untung, atau gimana sih? Gua gak tahu banget lah. Sampai ke hal beginian banget jadi konten. Sorry, tuh saya kayak jadi budak konten hingga apapun dijual demi konten imbuh yang lain. Isu ini pun mendapat sorotan ahli lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI di bidang media, Nina Widiawati. Kata ahli LIPI kepada kompas.com ya, menjelaskan kehidupan pribadi yang dijadikan konsumsi publik sebenarnya sudah ada sejak dulu, misalnya kehidupan keluarga, kerajaan, hingga konglomerat. Masyarakat ingin mengetahui kehidupan pribadi tokoh-tokoh tersebut karena dirasa memiliki dampak pada dirinya. Sebagai contoh, zaman dulu rakyat ingin mengetahui tentang kehidupan pribadi putra mahkota sebuah kerajaan, seperti kelahiran anak Pangeran William. Ini karena kehidupan kerajaan berpengaruh pada kehidupan pribadinya. Rakyat ingin tahu siapakah calon penerus pemimpin monarki. Hal yang sama juga terjadi pada kehidupan keluarga konglomerat. Dikatakan Nina pada tahun 1970-an, kehidupan Aristotle, analisis baik dalam bisnis maupun kisah cintanya sangat dikonsumsi publik. Kemudian pada saat ini kehidupan pribadi Jeff Bezos dan keluarga pemilik Samsung misalnya juga banyak yang dikonsumsi publik. Menurut Nina, di sini publik memiliki kepentingan dengan kelangsungan hidup usaha dari tokoh-tokoh tersebut. Hal tersebut pun didukung oleh pemberitahuan media massa dari jurnalis yang bervariasi dengan institusi media. Kenapa jurnalis merasa penting? Sebagaimana telah disebut ya, ada kaitannya dengan kehidupan publik yang biasanya menggunakan media mainstream atau biasa disebut dengan media massa, kata Nina. Komodifikasi kehidupan pribadi setelah itu bentuknya adalah reality show. Era media massa masyarakat merupakan masyarakat massa, yakni satu konten yang akan dikonsumsi oleh massa dalam jumlah banyak. Konten pada era ini agak gatekeeping, ujar dia. Untuk diketahui, gatekeeping adalah proses yang menyaring informasi untuk disebarluaskan baik untuk dipublikasi, penyiaran, internet, atau beberapa mode komunikasi lainnya. Hal ini berbeda dengan era sosial media. Media sifatnya masalah individu, bukan institusi media, bisa memproduksi konten sekaligus mengkonsumsinya. Dia mengatakan Atta merupakan salah satu produsen konten di era myself ya. Konten yang dibuat Atta sebagian besar berisi kehidupan pribadi dan konsumennya luar biasa banyak, mencapai 27,6 juta subscriber ya.
Dengan 27,6 juta subscriber, setiap gerak-gerik kehidupannya dikonsumsi publik, termasuk ketika istrinya keguguran, ucap Nina. Dia melanjutkan, apa relevansinya publik ingin tahu kehidupan pribadi Atta. Kenyataan kehidupan pribadinya tidak berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dalam sebuah wawancara, terdapat informan yang mengatakan bahwa konten yang menarik adalah konten yang gue banget, ungkap Nina. Konten Atta Aurel menjadi gue banget bagi sebagian masyarakat karena Atta Aurel sering memperlihatkan kehidupan mbak keluarga kerajaan. Bahasa anak sekarang adalah sultan. Disampaikan Nina, kehidupan Mbak Sultan inilah yang sebenarnya menjadi mimpi banyak pengikut Atta dan Aurel. Bayangkan, soal Aurel keguguran, salah satu videonya ditonton hampir 10 juta orang. Di sini fungsi media sebagai eskapisme atau melepaskan diri dari kenyataan sehari-hari. Dari hal ini, Nina berpendapat bagaimanapun seharusnya hal pribadi yang dibagikan ke publik ada batasnya. Pengguna medsos Indonesia belum sadar ini. Perlu ada pertimbangan etika, kata Nina. Lantas, apakah konten seperti ini arahnya akan terus diproduksi? Tentu saja tidak, kata Tina menjawab. Kita perlu mencetak konten korektor ya, yang mampu membuat konten yang memiliki pesan-pesan edukatif, tetapi menarik untuk dikonsumsi generasi muda dan di semua kalangan, tegasnya. Dia menilai adanya kritik terhadap Atta tentang komersialisasi yang dilakukan ketika Aurel keguguran yang viral di media sosial seperti Twitter menunjukkan adanya gatekeeping oleh masyarakat. Pengguna Twitter umumnya lebih banyak berasal dari masyarakat berpendidikan, oleh karena itu mampu melakukan kritik tersebut, ucap dia. Kendati memang pengguna Twitter yang mengkritik Atta mungkin jumlah jauh di bawah penonton video Atta, hal yang diperlukan adalah interaksi digital baik dari konteks teknologi maupun substansi, tutupnya. Nah, mungkin itu saja ya kabar terhangat dari si Bapak Atta dan si cantik Aurel Hermansyah. Jangan lupa tanda like jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa berikan saran dan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.